Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Tuhan Rahman bersifat wujud serta kidam pujian umat siang jemalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, serta selatan utara timur ke barat. Bolanya jalur disyaratkan kena kulari dengan bapalun, bolanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirik tabang ramu-ramu ingguk mencongkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersabik namo, kadang indak berimbawakan galas, sambah terserak ke tengah-tengah. Boleh keunan dari pasar baru di sinan hati takabik minta ampun ambu dahulu, jawablah salam dan rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa Sulah Bendam Project dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali menjumpai di sana. Tentunya dalam versi awal kita memulai konten di kanal YouTube ko. Lah teragak mana ambu ingin bersobok di sana dalam posisi dan keadaan yang serupa itu. Jadi di sana belakanganku kita mendapatkan isu ataupun video viral gitu ya di sosial media, dan di sana Allah paham mungkin dan Allah merasu dan Allah tarasu apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tak lain dan tak bukan di sana adalah pembahasan tentang kalau di Minang itu para generasi cadiak pandai di Minangkabau gitu. Kita tidak tahu apakah keseluruhan dari mereka ko adalah memang bahasanya adalah orang Minang asli ataupun tidak. Tapi yang menjadi persoalan adalah mereka ko tinggal dan ber-KKN di ranah Minangkabau, kan seperti itu. Jadi ada alur aja patut dan harus dilalui. Jadi tanpa balamu-lamu dan sana kita akan bahas di Balai Rendah. Jadi di sana belakanganku viral banah dan sampai hariku masih viral, dan sebelum ambo buat video ko masih ada beritanya tentang para mahasiswa KKN yang berasal dari UNP yang ber-KKN di Bunguih yang menyampaikan keluh kesahnya melalui sosial media dari mereka ko gitu. Jadi setelah diposting, akhirnya video dari adik-adik ataupun kawan-kawan kita ko meningkat secara pesat dalam hal viewersnya, kan gitu. Dibagikan oleh banyak orang, oleh akun-akun ternama di Instagram gitu ya, akun-akun besar. Jadinya kita tahu. Jadi di sana kita sebagai generasi muda Minangkabau yang generasi berintelektual gitu ya, dalam hal pendidikan gitu ya, ilmu pengetahuan mungkin lebih bisa menjadi contoh untuk dosa-dosa kita yang mungkin saja tidak mendapatkan kesempatan seperti yang kawan-kawan dapatkan gitu. Allah berpendidikan tinggi, menjadi maha daripada siswa gitu ya, mahasiswa universitas yang ternama juga di Sumatera Barat, dan Allah bergengsi juga. Tapi dengan hadirnya ibaratnya redaksi-redaksi ataupun narasi yang disampaikan di dalam video yang menjadi persoalan bagi orang banyak hari ini. Nah, itu yang menjadi alasan kita untuk mencoba membahas itu, dan kita kamukokan itu, kita katangahkan itu kepada anak kesadonya. Nah, dari awal gue ambo sampaikan jika ada nanti pendapat ataupun masukan dan juga penilaian dari ambo yang salah, bisa langsung diberikan komentar di bawah sana. Kita akan diskusikan itu secara baik dan secara sopan dan secara etika dan moral yang ada bagi generasi muda-mudi Minangkabau hari ini. Jadi di sana tanggapan pertama yang ingin ambo berikan adalah sabananya tidak ada permasalahan ketika ada kekurangan, lalu kekurangan itu jadikan persoalan gitu ya di internal KKN-nya gitu, di internal kelompok KKN-nya gitu. Jadi ambo pernah juga ber-KKN di sana, dan ambo juga merasakan bagaimana kita datang ke suatu desa ataupun negari ataupun jorong di mana kita ditempatkan, memang kita akan merasa berbeda gitu ya, berbeda dari mana tanah yang biasa kita pijak gitu, lingkungan yang biasa kita tempati, kita tinggali. Tentunya akan berbeda di sana, suasananya akan berbeda, dan begitu juga dengan fasilitas-fasilitasnya. Nah, sebenarnya kalau terkait itu
kita orang-orang yang berpendidikan mungkin bahasanya karena ala mahasiswa kan serupa itu. Jadi ada yang namanya sisi kepatutan dan ketidakpatutan gitu. Apakah patut ikut disampaikan secara umum gitu ya, konsumsi publik ataukah tidak? Karena di Minang kita mengenal dengan alu aja patut dan sana. Jadi ketika ada masalahan problem solving dari kita kan gitu. Agent of change dan segala macam, ada 3 hal yang menjadi penting saat kita menjadi mahasiswa. Nah, jikalau ada persoalan yang terkait ikut dan sana, harusnya disampaikan secara baik kepada kepala desanya gitu, wali negarinya, kepala jorongnya gitu. Persoalan-persoalan yang kawan-kawan rasakan, karena sesungguhnya desa-desa yang menerima kawan-kawan KKN di Tampe itu pastinya akan menyiapkan fasilitas yang terbaik gitu. Bahasanya kan serupa itu. Dan koordinasi antara kampusnya kawan-kawan dengan desa yang akan kawan-kawan tinggali tentunya sudah ada sebelum kedatangan kawan-kawan ke situ kan begitu. Jadi yang menjadi persoalan adalah kawan-kawan hanya mengetengahkan sesuatu itu tidak pada tampeknya gitu. Wajar saja kawan-kawan penuh keluh kesah selama KKN, wajar saja. Ambo pernah menjadi ketua nagari dan Ambo ber-KKN di salah satu tempat di Sumatera Barat Gojo, alhamdulillah kabupaten, di salah satu kabupaten di Sumatera Barat, dan juga merasakan apa yang kawan-kawan rasakan. Tapi tentunya ada juga dari narasi yang kawan-kawan sampaikan yang tidak Ambo rasakan kan seperti itu. Jadi yang pertama kita memang perlu menelaah kembali apakah benar narasi-narasi yang kawan-kawan sampaikan. Tapi kalau berdasarkan video, kawan-kawan mungkin menyampaikan fakta. Dan sanak-sanak kita kok, yang mungkin adik-adik kita kok, dan sanak yang ber-KKN kok, yang mungkin menyampaikan sesuai fakta apa yang dirasakan kan seperti itu. Tapi ternyata ada sisi ketidakpatutan di situ yang mereka ungkap dan mereka boomingkan di sosial media. Nah, itu yang menjadi persoalan. Nah, saran Ambo dari pertama ya harusnya dikoordinasikan dan dikomunikasikan secara baik saja kepada nagari sampai kita ber-KKN tersebut gitu. Itu yang pertama di sana. Lalu yang kedua terkait dari batu atau indahnya narasi yang kawan-kawan sampaikan kok, ya harusnya ya serupa yang kita sampaikan tadi, problem solvingnya dari kawan-kawan, penyelesaian dari satu masalah kan itu yang menjadikan kita dinamakan sebagai cadik pandai dan kaum yang berintelektualitas kan serupa itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga di sana, di dalam video yang membuat video kok hanya sebagian besar dari padusinya saja gitu. Kita bukan mempersoalkan gender laki-laki atau padusi kita kotak-kotak kan tidak serupa itu, tapi kita bahas secara fakta jenis sana. Jadi Ambo pernah bercerita kepada kawan Ambo yang padusi di sana. Jadi ternyata padusi kok dalam sehari itu dia punya kelebihan gitu. Kelebihan dalam mengungkapkan kata-kata itu lebih banyak daripada kita yang laki-laki gitu di sana. Jadi kita yang laki-laki mungkin mengecek tidak terlalu banyak dalam sehari itu doh. Berbeda dengan padusi, berbeda dengan perempuan, wanita. Jadi kalau mereka di sana, maksudnya para padusi itu ianya harus mengeluarkan ribu kata kalau tidak salah dalam sehari itu gitu. Jadi ikut juga yang mungkin perlu dikontrol oleh kawan-kawan yang padusi gitu. Jadi ya jangan hanya melihat tren awak akhirnya tidak menekankan nilai etika dan moral ke dalam diri awak tidak menghilangkan karakter dalam diri awak gitu ya. Ibaratnya kalau padusi di Minangkabau itu ini penuh dengan kehati-hatian gitu. Tapi apa yang kita cari hari ko terlepas dari apakah kawan-kawan yang KKN di Bung Weh kok kita sabui saja karena sudah merupakan rahasia umum di sana. Nah, apakah benar berasal seluruhnya 100% dari Minangkabau? Kalau padusi Minangkabau harusnya tidak terjadi hal-hal yang serupa itu di sana. Alu tata ruang petah tiga sama tapi jak tidak mati. Jadi ada kelembutan dan ada juga ketegasan di situ. Nah, kalau dari video yang kita cari ada keduanya loh gitu. Nah, jadi
ya karena budaya ke mungkin karena efek tren, efek ibaratnya isu yang naik gitu ya, berita-berita yang naik, itulah yang tambahkan oleh generasi mudi dan muda Minangkabau, pemuda dan pemudi Minangkabau. Jadi tidak bisa memfilternya dengan baik, akhirnya ya merasa ya tidak ada, kita buat sajalah konten dan segala macam yang akhirnya berpengaruh kepada pengalaman kawan-kawan yang seharusnya kawan-kawan menjalankan KKN itu dengan penuh sukacita gitu ya, berbahagia, dan ada sedihnya, ada senangnya, ada kesalnya gitu ya, ada emosinya. Tapi kawan-kawan harus mengakhiri itu dalam waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang tidak baik gitu, dengan cara yang kurang elok dan kurang estetik bahasanya bagi kawan-kawan generasi muda Minangkabau hari ini. Jadi kan sangat kita sesalkan juga, dan sangat kita menjadi inok manuangan juga bagi kita generasi muda dan mudi Minangkabau hari ini gitu. Di sana kita sebagai generasi muda Minangkabau go ada alu aja pati namanya, ada mengetahui alun takile ala takalamnya gitu, dan juga ingin dengan dahan dan kamempok rantiang dan kemencucua. Jadi bahasanya itu tidak bisa kita mengambil kesimpulan hari itu ibaratnya tak pikir telompean langsung gitu. Berpikir mengatakan dan usah mengatakan dan tak pikir. Itu rasanya pepatah dan tapi untuk persoalan yang terjadi hari ini sana. Karena kenapa yo indak patut sebenarnya hal itu disampaikan gitu, terlepas dari fakta yang kawan-kawan sampaikan, terlepas dari memang itu persoalan yang terjadi, harusnya kawan-kawan bisa mengkritisi itu secara baik di forumnya gitu. Kan banyak forumnya itu, atau buat pertemuan, ajak DPP gitu ya. Maksudnya DPP itu kan ada pembina, pendampingnya, DPL gitu, Dewan Pendamping Lapangannya atau apa kepanjangannya, itu dari kampus Ambo. Jadi bisa kita koordinasikan dengan baik di sana. Jadi bahasanya kini di sana tidak bisa berpikir mengatakan dan usah mengatakan dan tak pikir di sana, ataupun kawan-kawan yang ber-KKN di Bungwe ko indak alu aja patuh, indak mahituang dari kepatutannya dan apa yang indak patuh gitu ya. Jadi kepada sana dan kita bersama, ibaratnya itu menjadi persoalan yang akan memberikan kita pembelajaran kan serupa itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat di sana dari apa yang aku sampaikan. Paling tidak ada beberapa poin, dan kalaupun ada poin-poin yang kurang, mohon saja ditambahkan di kolom komentar sana, dan tanggapan sana terkait dari ya kawan-kawan kita yang akhirnya bahasanya itu di usia dari kampung tuh. Pendidikan tuh kan itu intinya. Ketika pendidikan tuh berhasil, ya berhasil itu ketika kita yang menjadi mahasiswa gitu ya, yang berpendidikan kok bahasanya ya bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada dalam kondisi apapun gitu. Jadi kalau pendidikan itu membuat kita tidak ingin hanya ingin fasilitas yang mewah gitu ya, di kehidupan yang layak saja bahasanya, ditampik-tampik yang ibaratnya akan memberikan kita pengalaman yang lebih, kita nak membuka pola pikir dan mindset kita ke situ, ya lebih baik pendidikan itu tidak diberikan kepada kawan-kawan dah. Kasarnya kan begitu. Jadi mohon maaf di sana jikalau banyak yang tersinggung oleh apa yang Ambo sampaikan. Itu cuman pendapat Ambo pribadi saja yang mudah-mudahan membuka cakrawala berpikir kita dan menjadi persoalan bagi kita bersama, dan boleh ditorehkan di bawah di kolom komentar. Ambo sudah saja di sana. Mohon maaf sekali lagi. Ibarat biduak kacik dan alun sudah, pakaki nak alun langkok bana jika belagi yang menapi-napi, kau ke tengah takut di gelombang, kau ke tepi takut di buayu. Mudah-mudahan bermanfaat di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.